Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba membahas perihal skema perankingan nilai dan urutan prioritas P2, P3, P4 setelah tes CAT BKN. Ini kita berdasarkan aturan resmi teman-teman ya dari Kemendikbudristek. Bagaimana sih sebenarnya perankingan nilai dan urutan prioritas P2, P3, P4 setelah tes CAT BKN. Sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar nantinya setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru, perihal skema perankingan nilai dan urutan prioritas P2, P3, P4 setelah tes CAT BKN. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman ya, kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini kalau kita perhatikan ya terkait dengan live score seleksi kompetensi P3K 2023 titik lokasi BKN, di sini jelas sekali terlihat teman-teman ya, bahwasanya ini sementara berjalan dan masih memungkinkan proses salib menyalip teman-teman ya. Yang mana kalau kita lihat di sini tidak terdeteksi siapa yang P2, siapa yang P3 dan siapa yang pelamar umum. Di sini sama sekali belum terdeteksi. Nanti terdeteksinya itu pada saat rekapitulasi hasil ujian tes CAT BKN teman-teman ya. Nanti di situ akan diklasifikasikan urutan prioritas mulai dari P2, P3 dan pelamar umum tentunya teman-teman ya. Yang mana kalau kita perhatikan di sini ada beberapa pelamar yang kami screenshot di sini. Ini ada sekitar berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Ada sekitar 10 pelamar lah teman-teman ya. Kita katakan ada sekitar 10 pelamar yang kami screenshot teman-teman ya. Yang mana kalau kita perhatikan di sini ada yang sementara mendapatkan nilai tertinggi dengan nilai 588. Kemudian di sini peringkat kedua ada 584, 577, 576, 575, 574 sampai 562. Nah, bagaimana urutan penempatannya? Urutan skema perankingannya itu ada dua inti teman-teman ya. Ada dua persyaratan untuk skema perankingan dan penempatan. Yang pertama itu berdasarkan urutan prioritas dulu, kemudian yang kedua itu berdasarkan nilai. Nah, contoh ya, kalau misalkan urutan berdasarkan urutan prioritas ya. Nah, misalkan ini yang pertama ini adalah prioritas 3, kemudian di sini prioritas 2, di sini prioritas 3 lagi, di sini prioritas 4, di sini prioritas 3 misalkan. Nah, otomatis misalkan siapa yang pertama kali akan ditempatkan kalau posisinya seperti ini, maka yang pertama kali diurutkan untuk mendapatkan penempatan adalah yang pelamar prioritas 2 dengan nilai 584 meskipun dia bukan berperingkat terbaik. Setelah itu berturut-turut nanti diambil yang P3 di sini. Kemudian di bawahnya juga ada P3, kemudian setelah itu P3 dan barulah P4. Ini adalah skema perankingan berdasarkan urutan prioritas. Nah, bagaimana kalau skema perankingan berdasarkan urutan nilai? Nah, otomatis kalau perankingan berdasarkan urutan nilai berarti kemungkinan besar itu status prioritasnya harus sama. Dia akan bersaing dengan sesama P2, bersaing dengan sesama P3, atau bersaing dengan sesama pelamar umum. Kan logikanya seperti itu teman-teman ya. Itu persaingannya seperti itu. Misalkan ini P3 ya, di sini P3, di sini juga P3, di sini juga P3, di sini P3, kemudian di sini P3 juga, di sini P3 juga. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini adalah urutan prioritasnya sama-sama pelamar prioritas 3.
Nah, kalau sama-sama urutan prioritas 3, bagaimana skema perankingannya? Otomatis tidak melihat lagi urutan prioritas karena karena status prioritasnya itu sama-sama pelamar prioritas 3. Nah, lantas apa yang dilihat? Nah, kalau posisi seperti ini, yang dilihat itu adalah nilai, teman-teman ya. Nah, yang dilihat itu adalah nilai. Siapa nilai tertinggi? Nah, misalkan formasinya 3 misalkan untuk P3 setelah penempatan P1. Nah, di sini yang diambil ini yang peringkat tertinggi 588, 584 dan 577. Itu yang akan mengisi formasi untuk status prioritas, status kebutuhan khusus, yaitu pelamar prioritas 3. Ini berdasarkan skema perankingan berdasarkan nilai dengan pelamar dengan status yang sama-sama P3, sama-sama P2 atau sama-sama P1 dan sama-sama P4. Itu berdasarkan nilai. Tapi kalau misalkan di sini ada P2, itu tidak melihat nilai, teman-teman, tapi melihat urutan prioritas dulu. Jadi otomatis kalaupun misalkan ada P2 yang nilainya rendah, sedangkan ada P3 nilainya tinggi, maka yang tetap diprioritaskan untuk mendapatkan penempatan yang P2 dulu, karena dia menang urutan prioritas. Seperti itu kira-kira, teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana kalau nilainya sama? Nah, bagaimana kalau misalkan nilainya sama? Misalkan ini sama-sama P3 ya, sama-sama P3. Kemudian di sini sama-sama nilainya 588. Maka yang dilihat dulu adalah siapa yang paling tertinggi nilai kompetensi teknisnya. Nah, misalkan yang paling di atas ini mendapatkan nilai 388, sedangkan di bawah 379, maka otomatis yang dinyatakan memperoleh nilai tertinggi itu yang nilai teknisnya 388, meskipun nilai akhirnya sama 588. Nah, logikanya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan nilainya kembar atau nilainya seri, maka akan dilihat nilai kompetensi teknisnya siapa yang paling tinggi untuk nilai kompetensi teknisnya, teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati ya, terkait dengan informasi yang kami sampaikan. Nah, di sini teman-teman ya, untuk memperjelas apa yang kami sampaikan, kita bisa buka di mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2023. Teman-teman bisa buka di sini, teman-teman ya. Nah, di area sini teman-teman harus lihat bahwasanya untuk formasi seluruhnya itu ada pada Dinas Pendidikan. Saya ulangi ya, untuk formasi seluruhnya itu ada pada Dinas Pendidikan. Jadi nantinya begitu ada penempatan, maka akan terjadi distribusi penempatan. Seperti itu ya. Hari ini lagi hujan deras, teman-teman ya, mohon maaf. Nah, ini ya yang menjadi urutan prioritasnya. Nah, di sini kita lihat untuk urutan prioritasnya di sini. Ini dia. Nah, ini dia urutan prioritasnya. Nah, di sini jelas dikatakan tahapan pengisian formasi dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sebanyak kebutuhan dan formasi tersedia. Murid THK 2, Honorer Negeri 3 tahun, lulusan PPG non ASN. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.